Halo Kam, selamat datang lagi di Sab tempat berpikir dan sharing-sharing. And it's been a long time dari Sab last video. Why? Karena saya masuk punya semester 7, jadi agak chaos. Jadi langsung saja, hari ini tuh akan bahas tentang standar kecantikan. Ini topik yang sangat sering diangkat ya sebenarnya. Nah, dan di sini tuh lebih ke menekankan bahwa memang standar kecantikan tuh ada, tapi bagaimana Tong menanggapi hal tersebut gitu. Tong akan mulai dari definisi dulu. Ini definisi standar kecantikan dari beberapa sumber yang saya rangkum menjadi satu. Intinya tuh standar kecantikan tuh bersifat subjektif dan berubah sesuai cara pandang masyarakat. Dia adalah hasil dari konstruksi sosial dan bukan sesuatu yang mutlak dan bukan dibuat oleh Tuhan. Exactly. Jadi perlu diingat sekali bahwa standar kecantikan tuh berubah secara seiring berjalannya waktu. Jadi apa yang Tong sebut cantik pada tahun 40-an sana bisa saja itu bukan hal yang cantik di zaman sekarang gitu. Masuk ke contoh-contoh perubahan tren kecantikan di dunia secara general dulu. Jadi selain industri, bukan hanya industri yang punya 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, tapi beauty juga ada. Jadi kalau di 1.0 itu tuh dia punya sudut pandang tuh golden ratio. 2.0 tuh saat kecantikan tuh memang dari diri kayak kok ingin cantik gitu. Jadi kayak dari kok punya keinginan yang akhirnya menghasilkan perspektif cantik gitu. Terus tadi 3.0 tuh yang adalah saat kok merasa kok percaya diri gitu. Nah itu adalah saatnya kok cantik. Pretty good ya definisinya. Sebelum saya masuk ke 4.0, saya jelaskan dulu golden ratio tuh yang kayak apa. Jadi golden ratio tuh dikemukakan untuk dalam konsep beauty ini tuh di 1854 oleh seorang psikolog Jerman namanya Adolf Zeising. Dia menganggap bahwa kecantikan tuh bisa dihitung. Semua aja dihitung ya kan. Jadi bisa dihitung dan bisa diukur. Nah, makanya kenapa ada golden ratio. Nanti mungkin saya kasih tunjukin contoh di sini. Oke. Dan kalau menurut golden ratio, orang yang cantik dan orang yang paling tampan di tempo era nih, itu tuh Gigi Hadid, dan Hatra bisa pungkiri, dia cantik sekali. Terus ada juga Robert Pattinson, dia ganteng juga. Terus pada Beauty 4.0 ini tambahan faktor atau indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kecantikan adalah, kamu tebak? Komentar netizen. Karena adanya perkembangan teknologi, jadi yang paling berpengaruh adalah sosial media, dan itu adalah perspektif netizen tentang kecantikan itu sendiri. Ini saya akan bahas bagaimana Tom bisa melihat dari sisi positif dan negatif gitu. Terus sebelum Tong lanjut lagi, tadi kan tren general gitu, beauty 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, tapi ini sekarang tuh berbicara tentang tren-tren spesifik supaya kan lebih terbayang bagaimana tren kecantikan tuh sebenarnya berubah seiring waktu. Nah misalnya, ini contoh spesifik tren kecantikan di dunia. Jadi misalnya di Eropa, itu tuh dong suka perempuan yang di pinggang kecil. Kan kalau tahu tuh zaman-zamannya korset, luar biasa. Jadi itu zaman-zaman kalau di Eropa tuh dari yang pakai korset. Tapi sekarang standar kecantikan di Eropa bukan itu lagi. Tuh kamu terlihat pas kamu ke Eropa, ke orang-orang jalan pakai korset, kan tidak toh. Jadi itu adalah sesuatu yang berubah gitu. Jadi di Eropa dulu perempuan adalah yang pinggang kecil sekali, hampir harus pakai korset itu. Sekarang tidak lagi toh. Coba kamu lihat. Jadi itu sudah bukan lagi definisi cantik begitu. Terus juga mungkin ada contoh spesifik dunia, mungkin kamu tahu tren di mana di Cina kalau perempuan yang cantik tuh yang dia pinggang lebarnya kertas A4. Dan kamu tahu lebar kertas A4 berapa? 21 cm. Nah, jadi ukur sapinya lagi 21 cm. Jadi kalau kamu pinggang lebih lebar dari itu kayak you're not pretty. Itu menurut salah satu tren yang pernah, kan kalau tahu ada trennya begitu kayak sempat viral. Terus sekarang akan
jelaskan tren kecantikan di Indonesia. Mungkin kamu juga ini mulai relatable gitu ya, mulai kayak oh my gosh, saya juga relate sekali gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh di standar kecantikan itu kalau pas zamannya Jawa kuno, ini dilansir dari Urbanesia, itu tuh kecantikan tuh kalau di kulit bercahaya. Kayak Toko Sita di istrinya Rama di cerita sastra Ramayana. Jadi di konsep perempuan cantik yang dia punya kulit bercahaya, ya putih gitu ya. Nah terus di era kolonial saat Indonesia dijajah Eropa, itu standar kecantikan tuh ikut sama standar kecantikan di Eropa gitu. Masih sama, jadi kayak putih tapi kayak putihnya Eropa gitu. Kenapa? Supaya produknya Eropa pas dijual ke Indonesia tuh laku. Karena kecantikannya tuh harus sama kayak orang Eropa. Jadi kamu harus tahu bahwa saat Tom mendefinisikan standar kecantikan itu banyak sekali faktor bisnis. Kayak kamu kalau lihat bagaimana iklan-iklan mencoba mempotret bahwa kecantikan itu adalah saat kau putih misalnya. Jadi keluarlah produk-produk whitening gitu. Padahal kenapa ada produk itu? Gak bisa ide testo. Jadi itu adalah sesuatu yang diarahkan untuk terlihat seperti itu. Jadi itu sesuatu yang subjektif. Ini perlu sekali Tom bijaksana saat melihat hal-hal kayak begini. Terus Indonesia berubah tuh dari era kolonial yang tadinya standar kecantikan ikut Eropa, itu diganti lagi nih pas era Jepang gitu. Dapat jajah saja terus. Nah, pas di era Jepang itu perempuan yang cantik itu adalah yang kulit putih, masih sama, kulit putih, rambut biasa rambut hitam lurus, kayak cantik tuh. Ini kalau kamu tahu juga ini ada lagi pro kontra lagi nih di Jepang nih tentang masalah ini. Tapi nanti sudah datang bahas di playlist yang lain. Terus juga habis itu Indonesia juga ada sempat tren kecantikan ini kayaknya tren pas tahun 2000 kayaknya nih. Tren bahwa cantik tuh kayak Barbie. Ini nih menurut saya pengaruh tren dunia karena bukan hanya terjadi di Indonesia. Kamu pasti tahu kayak ada beberapa artis yang berusaha mengoperasi dong diri supaya kelihatan kayak Barbie. Jadi waktu itu Barbie adalah standar kecantikan. Aneh-aneh juga manusia. Terus lanjut lagi pas di tahun ini sebenarnya pas yang tren Barbie ini mungkin sampai sekarang dia punya stereotype masih berjalan bahwa cantik tuh harus mata biru, rambut blonde, kulit putih, itu kayak masih tren. Dan itu juga salah satu dampak dari eranya ini tapi di dunia berbicaranya. Jadi yang kayak white privilege kayak gitu itu kayak momen-momennya hal-hal ini tuh akhirnya timbul. Terus juga pas tahun 1970-an itu masuk lah tren baru juga di Indonesia. Selain bahwa perempuan yang cantik yang kulit putih, ada juga pasti kamu tahu yang kayak kuning langsat, sawo matang mulai masuk. Tapi still yang paling kuat adalah yang kulit putih. Nah hal-hal ini nih jadinya sampai sekarang kalau kamu lihat produk-produk kecantikan, biar menurut saya sudah ada banyak gebrakan ya, transformasi dalam dunia kecantikan, tapi tentang cantik bahwa tetap harus putih tuh masih sering sekali digaungkan bahkan oleh produk-produk besar kayak produk whitening. Oh my gosh, kayak gitu. Nah terus dampak dari beauty standardnya apa sih? Ya kayak tadi, dari dampak dari era penjajahan ada white privilege. Kalau dalam standar kecantikan ada istilah beauty privilege. Jadi dimana kok cantik, kok akan dapat perspektif yang baik. Misalnya aja ini contoh-contoh kecil saat misalnya kamu main TikTok, ada orang yang memenuhi kecantikan yang Tom bilang dia cantik, terus ada yang tidak memenuhi standar kecantikan. Itu akan beda saat Tom melakukan hal yang sama. Misalnya Tom melakukan hal yang misalnya Tom sebut alay di zaman ini misalnya, so, Tom akan lihat yang perempuan yang cantik kayak oh my gosh lucu sekali gitu, cute gitu. Tapi begitu orang yang kayak tidak fit, tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada, atau akan lihat dia sebagai kayak what are you doing, kayak you're weird, kayak kok aneh gitu, kayak gitu, kok mengalay sekali gitu kayak. Terus jadinya itu dampaknya. Terus akhirnya ini juga ada contoh lain, yaitu contoh saat kamu tahu tidak sih kayak lagi suka tren kayak estetik vintage, pakai baju 80-an, baju 70-an,
Nah kalau yang cantik yang pakai tuh kayak oh my gosh vintage aesthetic outfit 80s gitu kan, kayak pokoknya cantik gitu, ini istilah-istilah bagus lah. Tapi begitu orang yang tidak fit atau tidak sesuai dengan beauty standard tuh akan bilang kayak itu harus gaya ketinggalan zaman kayak gitu. Terus juga ini juga ada dari Psychology Today, jadi dari perspektif psikologi bahwa memang secara penelitiannya keelokan seseorang tuh membuat itu berpengaruh terhadap bagaimana orang melihat orang. Jadi kayak tadi saya bilang, ketika kok cantik, ketika kok indah di mata manusia begitu, orang akan punya cara pandang tentang kok, atau istilahnya first impressions. Misalnya sebelum terkenal kok, tapi karena aku cantik, lo akan lihat bahwa oh, orang ini baik, misalnya kayak orang ini dia bahagia kayaknya, dia hidup sejahtera saja begitu karena aku cantik, kayak kok fit into the kayak fit ke beauty standard. Kita lanjut lagi ke pro kontra dari beauty 4.0 ini, era yang sekarang. Kalau dulu waktu saya baru masih SMP, masih SMA begitu, kalau main Instagram terus melihat orang yang cantik sekali kan, tuh kayak yang full, actually kayak full make up dan kayak semua lah cantik sekali gitu. Terus saya kayak liatnya kayak oh my gosh, how can someone be so beautiful, kayak kok bisa orang kayak cantik sekali gitu. Terus pas kok beli produk yang sama, kok coba kayak oh no, kok tidak begitu ya kan, kok muka gue muka berpori-pori gitu. Terus kayak banyak hal lah ternyata beda gitu pas aku coba. Tapi waktu gue SMP sama SMA aku masih belum kenal banyak hal lah tentang kayak oh ternyata begini nih apresiasi diri, atau kayak oh ternyata memang apa yang ditampilkan sosial media tuh tidak sesuai dengan realita kayak gitu. Nah ya jadi kontranya dari era 4.0 ini, di saat komentar netizen atau apa yang dipampang di sosial media itu yang mengkonsumsi, kontranya atau negatifnya adalah orang bisa jadi kayak insecure gitu melihat apa yang ada di sosial media. Tapi menurut saya ini terjadi wajar, terutama ketika orang tuh tidak mengenal bagaimana sosial media bekerja. Tapi setelah saya tumbuh lebih dewasa, kayak pas saya SMA dan kuliah, dan saya tahu cara edit video, saya tahu cara edit foto, saya tahu cara edit orang-orang pemuka dan sebagainya, dan saya tahu ada banyak faktor yang membuat seseorang tuh terlihat seperti itu dalam media sosial. Saya jadi tidak insecure karena saya tahu apa yang terjadi di belakang panggung. Ini penting sekali karena saat tong kayak saya gitu, kayak saya selalu bisa edit dan sebagainya, saya kayak lihatnya biasa saja jadinya karena saya tahu apa yang diedit, before afternya akan bagaimana kayak gitu-gitu. Jadi itu kontranya, dan menurut saya cara untuk kok tidak insecure dan sebagainya adalah coba kok lihat proses sampai foto itu bisa keluar, misalnya kayak gitu-gitu, kayaknya membantu melihat bahwa bagaimana sosial media itu tidak sama kayak realita. Dan pro-nya, tapi ada pro-nya dari Beauty 4.0 di mana pendefinisian beauty itu ditentukan oleh perkembangan teknologi atau komentar netizen atau apapun yang terpampang di sosial media. Kalau di zaman beauty yang sebelumnya itu kok susah begitu untuk mengkritisi apa yang dianggap cantik, atau kok tidak tahu, kok tidak bisa membandingkan apa lagi yang bisa dibilang cantik, karena kok punya satu-satunya sumber yang mendefinisikan kecantikan adalah iklan di TV, terus produk-produk yang dijualkan, apalagi pas penjajahan kayak literally penjajah gitu. Jadi hal-hal yang memang diterima secara mutlak. Tapi kalau tong di era digital, orang-orang tuh mulai mengupload apa yang menurut dong cantik. Jadi membuat pendefinisian kecantikan itu lebih diverse atau lebih abstrak. Jadi kayak menurut orang kayak tidak ini dicantik, tapi menurut orang lain tidak ini dicantik gitu kayak. Jadi aku bisa lihat bahwa ada perbedaan pendefinisian kecantikan dan itu menjadi lebih abstrak. Jadi menurut saya itu salah satu pro-nya sih, karena akhirnya aku juga bisa voice out, aku juga bisa berbicara dan berpikir dan mengevaluasi kadang-kadang tentang standar kecantikan itu sendiri. Jadi lebih terbuka lah gitu. Itu menurut saya itu pro kontra Beauty 4.0.
Terus mungkin di akhir playlist ini, wow, it's actually a long one. Tak nyangka sekalian akan lama sekali. Oke, jadi yang terakhir adalah setelah tong sudah tahu segala macam tentang gimana actually sosial media bekerja dan sebagainya, dan pendefinisian standar kecantikan yang tidak mutlak dan subjektif, coba tong lihat lagi bagaimana tong akhirnya melihat standar kecantikan ini dan mengaplikasikan itu ke tong punya diri. Kayak coba evaluasi lagi, refleksikan lagi bahwa standar kecantikan ini sesuatu yang bisa didefinisikan, dan coba tong lihat itu seperti, kalau saya bilang sih seperti tong lihat alam. Karena saya penasaran sih, nanti coba teman-teman komen kalau misalnya kamu merasa kayak kamu tersetuju dengan saya punya kalimat. Kayak karena saat misalnya tong lihat alam, tong tidak pernah mengkritisi alam kayak tong mengkritisi manusia. Kayak tong pas lihat pasir yang di dasar laut tuh kan ini bergelombang tuh, tong kan tidak pernah kayak kok bergelombang sekali, kayak harusnya kok lurus. Kayak saya penasaran kalau ada yang pernah berpikir begitu, coba komen. Karena itu kayak tuh misalnya lihat stretch mark di manusia gitu, kamu tuh stretch mark tuh nanti apa kalau bisa di show, nanti saya show sudah yang biasa misalnya pas kamu mama habis melahirkan nanti ada stretch mark, atau pas kamu tumbuh dewasa gitu biasa ada stretch mark appear di suatu tempat di kamu tumbuh. Padahal itu kayak hal yang sama, itu kayak bergelombang and it's unique. Kalau saya sih suka stretch mark. Terus juga ton pernah, saya penasaran sih, kalau ada yang pernah silakan komen, kayak melihat awan, kan awan tuh abstrak sekali ya. Coba ada yang pernah kayak lihat awan kayak kok terlalu abstrak, harusnya kok kotak-kotak gitu. Coba saya penasaran, ada yang pernah lihat kayak gitu ya. Kayak kenapa tong bisa lihat manusia seperti tong melihat awan, kayak tong lihat awan kayak ih lucu sekali ya, awan hari ini nih bergelembung bercabi-cabi, apa namanya, kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi kayak tong malah melihat keabstrakan itu sebagai keindahan gitu. Terus juga siapa coba yang pernah komentar sama hujan gitu, kayak kenapa hujan hari ini dia turun miring gitu. Saya penasaran sih, coba kita penasaran ada yang mengkomentari alam seperti itu, mengkomentari manusia kan tidak. Jadi mungkin itu sih, jadi coba tong lihat tong diri seperti tong mengapresiasi alam, it's actually beautiful. Oke, jadi mungkin itu saja sharing-sharing hari ini, and it's actually a long video, oh my gosh, I'm really sorry. Oke, peace out, thank you. Mudah-mudahan kalau kamu ada masukan ataupun apapun curhatan, diskusi, langsung komen aja. Thank you.